Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita Kitab Hakim-Hakim Kristalisasi. Kali ini kita ambil tema mengenai disiplin. Lebih dalam lagi kita melihat bagaimana umat Tuhan mengalami disiplin daripada Elohim, dan nanti diterapkan kepada gereja bagaimana juga disiplin itu. Jadi kita lihat di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 3 itu dikatakan bahwa ditegur ya disiplinnya aja karena Israel tidak meraih tanah Kanaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka Tuhan menegur, katakan begini ya, kita tahu setelah Yosua selesai menaklukkan itu masih banyak tersisa bangsa-bangsa yang belum ditaklukkan dan diduduki daerahnya. Kemudian pasal 2 ayat 3 ini lagi dikatakan firman Tuhan, aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ini bentuk disiplin Tuhan terhadap Israel karena Israel gagal untuk aktif mengambil warisannya. Ya. Kemudian tujuannya disiplin ini pasal 3. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ya, penyebabnya juga karena nggak mengenal. Ayat 2-nya dikatakan maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Dilatih berperang untuk apa? Untuk meraih warisan mereka. Karena warisan itu walaupun secara de jure, secara hukum sudah sah menjadi milik Israel, tapi secara de facto orang Israel juga harus bertindak dan mengambil apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam poin aplikasinya kepada gereja juga, karena gereja ini juga sudah diberikan warisan ya berupa roh yang tidak terbatas, pencurahan roh yang tak terbatas, karena ketika di hari Pantekosta itu pencurahan rohnya baru merupakan arabon atau DP atau down payment ya. Tapi nanti di akhir zaman ketika Kristus datang itu gereja akan mendapatkan pencurahan roh yang tak terbatas yang membuat gereja tampil sebagai tubuh Kristus kesatuan ya, putra-putra Elohim yang siap untuk melayani berjaman-jaman sampai setiap lutut bertelut, lidah mengakui salah Tuhan, dan sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi ini suatu program Tuhan lah katakan. Tapi kita tahu bahwa gereja sudah jatuh, sehingga Tuhan tidak memulihkan gereja kembali kepada gereja mula-mula, tapi Tuhan bekerja dalam tiap zaman mempersiapkan para pemenangnya dengan cara mendisiplin lebih dulu. Ini garis bawah ya, mendisiplin lebih dulu. Karena semua anak-anak Tuhan ya gereja walaupun jatuh, pecah menjadi ribuan denominasi, tetap Tuhan mendisiplin anak-anaknya yang di dalam denominasi yang sejati ya, yang sudah lahir batin memang dipanggil Tuhan. Tapi Tuhan tiap zaman saat ini sampai zaman ini Tuhan mendisiplin umat pilihannya, para pemenangnya lebih dulu supaya nanti itu ditampilkan para pemenangnya itu. Baru nanti yang lainnya ikut dipulihkan juga, tapi nanti di zaman berikut ya. Kalau kita lihat kasus Gideon itu bagus. Ketika Gideon ya, Israel juga memiliki para pemenangnya, Hakim-Hakim ini. Yaitu Hakim-Hakim dan timnya itu para pemenangnya. Dan waktu kasus Gideon nanti kita akan belajar lebih baik. Tapi yang saat ini yang penting bahwa Tuhan lebih dulu mendisiplin tim pemenangnya ini. Gideon waktu itu dia mau bergerak waktu orang Midian kan. Pasal 6, pasal 8 itu menekan orang Israel dan Gideon dibangkitkan Tuhan. Dan Gideon menggerakkan ada 32.000 pasukan Israel untuk menghantam Midian. Tuhan bilang, ini terlalu banyak. Tuhan tidak pernah bekerja mulai dengan banyak orang. Tuhan selalu mulai dengan bahkan satu orang. Mulai dari Abraham penyelamatan itu, mulai jadi Yesus begitu ya.
Satu orang aja. Tuhan maksud saya tidak harus satu ya, bisa jadi komunitas kan. Tapi sedikit orang lah. Kemudian begitu Tuhan lihat, oh 32.000, terlalu banyak kata Tuhan. Disaring dulu. Disaring, siapa yang takut dan gentar mundur. Ada ternyata 22.000 orang mundur ya. Takut. Sisalah 10.000. Tuhan lihat masih terlalu banyak katanya. Disuruh jalan dulu, naik bukit, sudah itu suruh minum. Siapa yang minumnya kayak anjing menjilat begitu, dan siapa yang menurunkan rasa dia minum pakai tangan begitu, dipisahin. Ternyata yang minum kayak anjing menjilat begitu, itu ada 9.700 dan tersisa hanya 300 orang yang minumnya kayak, ya sopan ya buang ini, buka dulu ranselnya, dia minum pakai tangan begini. Artinya apa? Dengan 300 orang inilah baru Gideon itu Tuhan mulai bekerja. Akhirnya yang lain ikut juga berperang lawan Midian. Tapi ini lebih dulu. 300 orang itu lebih dulu didisiplin Tuhan. Saudara tahu kalau naik bukit turun lagi itu aus, orang tentara itu capek. Dan siapa yang nggak menguasai diri langsung kayak anjing aja gitu minum, singkir. 9.700 dan sisa 300 yang sudah didisiplin. Inilah yang melayani. Tapi yang lainnya nanti ikut, ya. Nah, ini kalau Yusuf ada juga, tapi kita nggak usah lah dulu. Tapi boleh juga kita ambil pelajaran dulu mengenai Yusuf ya. Yusuf juga gitu, dia didisiplin lebih dulu dari saudara-saudaranya yang lain, anak-anak Yakub ya. Karena Yusuf ini mau dipakai Tuhan sebagai orang yang memelihara bangsa yang besar, kalau sudah kejadian itu ya, memberi makan. Jadi Yusuf mengalami dulu disiplin ya, dia dibuang, saudara-saudaranya dimasukin penjara ya, dicobai dan sebagainya lah di Mesir itu kan. Tapi kemudian dia menjadi orang kedua, dan dia kemudian terjadi kelaparan. Nah ini supaya kita tahu nanti bahwa dalam dunia kekristenan juga terjadi kelaparan juga, kelaparan akan firman. Jadi Tuhan rancang memang sedemikian kelaparan, dan Yusuf menjadi berkat, bisa memberi makan umat Tuhan ya, keturunan Yakub ya pada waktu itu. Nah, mari kita melihat sekarang kekristenan ini. Gereja sudah jatuh, sudah tahu ya, menjadi ribuan denominasi. Kemudian bagaimana? Apa yang Tuhan kerjakan tadi adalah mencari para pemenang tiap zaman. Wahyu pasal 2 pasal 3. Barang siapa menang, itu panggilan kepada gereja ya. Kalau barang siapa percaya, itu panggilan kepada orang dunia. Barang siapa menang, nah baru ada upahnya. Kita baca aja ada Wahyu pasal 2 pasal 3. Jadi di tiap zaman Tuhan mendisiplin lebih dulu para pemenang. Para pemenang ini juga saudaraku anugerah ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Para pemenang itu artinya yang dipanggil, yang dipilih. Saudara tahu kalau itu pasif itu ya. Tindakan itu adalah kedaulatan Tuhan. Dari antara yang dipanggil, Tuhan pilih menurut kehendaknya. Siapa yang mau dia disiplin dulu, sedemikian sehingga orang itu menjadi setia. Inilah dia para pemenang. Dipanggil, dipilih, setia. Jadi dalam dunia kekristenan ini ada banyak yang dipanggil, yang melayani, atau nanti saya mau memberi penjelasan itu ya. Tapi dia tidak dipilih, ya. Ada sedikit orang lagi dipilih Tuhan, di situ dihajar. Sudah jangan pikir orang dipilih nggak dihajar, justru dia dihajar lebih dulu, didisiplin lebih dulu, kayak Yusuf, kayak Gideon itu timnya itu. Lebih dulu dia dihajar, didisiplin supaya kelak ketika di akhir zaman, ketika Kristus datang mencurahkan rohnya yang tak terbatas kepada para pemenang ini. Dikumpulkan para pemenang di tiap zaman. Disitulah para pemenang tampil sebagai putra-putra Elohim dengan tubuh yang baru. Inilah kebangkitan yang dibilang 1 Korintus 15 itu. Ada urutannya. Ya, karena Yesus dulu, kemudian timnya di sini. Kristus, korporat. Dengan tubuh baru, melayani. Sampai berjaman-jaman, sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Itu program Tuhan, ya. Jadi dunia kekristenan saat ini bergerak menuju kelaparan akan firman Tuhan. Itu sudah dinubuatkan. Saya nggak bicara sebagai katakanlah nabi ya, bernubuat.
Karena ada cerita-cerita ini, apa, Pentakosta ketiga katanya, dan terjadi pencurahan roh pada akhir zaman. Dalam arti KKR gitu ya, kebangunan rohani dalam akhir zaman. Nggak ada itu yang begitu. Itu cuma omongan orang yang apalah ya, nggak belajar Alkitab dengan baik, sehingga nggak tahu program Tuhan. Berasa dengar-dengar suara Tuhan, Pentakosta ketiga, mana ada itu. Pentakosta pertama itu pencurahan Roh Kudus, itu adalah Arabon, DP, down payment. Kemudian nanti pada pesta pondok daun, penggenapan pesta pondok daun, karena Kristus itu datang 3 kali. Yang pertama itu penggenapan Paskah, anak domba, kemudian penggenapan Pentakosta, pencurahan roh, yang Arabon, kemudian yang ini nanti, pencurahan roh yang tak terbatas, tapi itu tercurah kepada para pemenangnya tiap zaman itu yang Tuhan sudah kumpulkan. Itu bukan KKR seperti yang Pentakosta ketiga itu. Saya bilang dongeng-dongeng yang seperti ini perlu nanti saya rencana menulis juga ini. Dunia kekristenan akan bergerak menuju kelaparan, bukan kebangunan rohani. Dalam arti Pentakosta ketiga lah, apalah namanya. Gak ada itu, ya. Kenapa? Mari kita melihat firman Tuhan, ya. Saya sekali lagi, saya bicara bukan sebagai seorang nabi yang kayak, saya bukan nabi. Dapat wahyu, dapat wangsit, entah apa gitu lah. Gak ada itu, ya. Kita belajarlah baik-baik firman Tuhan Alkitab ini. Udah ada semua kok di situ. Sudah, ya, saya bukan berarti bilang jangan mendengar suara roh ya. Enggak, saya juga belajar ya dalam baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sekali dua bahkan nggak sampai 10 kali ya. Saya mendengar suara roh dengan jelas dia berbicara ya. Jadi saya nggak menentang orang mendengar suara roh gitu, enggak. Tapi ya belajar selain mendengar suara roh, belajar dong Alkitabnya dengan baik sehingga tahu program Tuhan ya, supaya jangan nanti ngajar ngawur-ngawur Pentakosta ketiga lah. Kebangunan rohani akhir zaman lagi, nggak ada kebangunan rohani akhir zaman. Sudah lihat ya, bentar ya. Saya baca dulu ini. Amos pasal 8 ayat 11. Saya baca dulu ya. Ketahuilah waktu itu tiba firman Tuhan Yahweh, saya pakai ILT ya, bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Kelaparan mendengar firman. Dunia kekristenan yang sudah terstruktur menjadi ribuan denominasi ini dengan segala aturan mainnya dan segala macam-macam ajarannya, IJB, Bilam, Nikolausi, semua akan bergerak menuju kelaparan akan firman Tuhan. Yang di dalam itu orang kan bosan terus dengar firman itu, begitu ayo sampai ke titik bosan. Habis kelaparan firman Tuhan. Denominasi itu ya. Ini nubuat ya. Bukan saya ngomong. Saudara lihat di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu bergerak ke Wahyu pasal 17. Di situ perempuan pelacur itu dia juga akan mengalami kelaparan, bahkan diyakini nanti. Ini bukan nubuat. Ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Akan terjadi kelaparan begitu. Sama seperti Israel itu, keluarga Yakub kelaparan, demikian juga ini. Termasuk juga satu lagi saya mau baca juga ini kelaparan yang di zaman apa tuh? Raja-raja zaman Elisa ya. Waktu itu Elisa melayani ya. Samaria dikepung oleh tentara Aram dan terjadi kelaparan di kota Samaria itu. Ketika ini kota ini sedang memang kotanya sudah Samaria sudah menyembah berhala sekali. Kelaparan terjadi firman Tuhan, kelaparan akan makanan jasmani ya. Kemudian ada 4 orang kusta itu yang di luar sistem. Selalu ingat ya, pencurahan roh itu atau kebangunan rohani terjadi selalu di luar sistem. Saudara lihat mulai dari Luther. Perhatikan, sistem Katolik apakah Roh Kudus turun ke situ? Bukan, kepada Luther yang di luar itu. Luther juga sebenarnya nggak maksudnya bangun gereja ya, dalam arti apa? Enggak, dia sebenarnya mau memulihkan aja tempel 95 dalilnya itu, 1517. Wittenberg itu ya. Nggak maksud dia. Tapi kemudian gerakan Luther ini bergerak menuju kepada kondisi apa? Terstruktur menjadi gereja Protestan. Nanti udah gitu lapar lagi nih. Bahkan dia akan menganiaya gerakan berikutnya. Tuhan bekerja lagi di luar itu. Barangkali Anabaptis dulu sampai. Saudara kalau pelajari sejarah gereja, tidak pernah
ada kebangunan rohani di dalam struktur. Pencurahan Roh Kudus selalu makanan itu di luar perkemahan. Saya udah nulis ini. Makanan di luar perkemahan judulnya. Kalau mau tulisannya saya kirim. Tidak pernah Tuhan bikin kebangunan rohani di dalam struktur yang sudah kaku. Karena struktur itu biasanya generasi pertama barangkali masih bagus. Ada yang bahkan di generasi pertama ini udah gak beres. Kemudian generasi kedua makinlah apa. Termasuklah karismatik ini. Karismatik itu menjadi gerakan yang kaku, terstruktur. Jangan saudara harap itu ada pencurahan Roh Kudus dalam denominasi karismatik yang kaku, terstruktur itu. Itu makin busuk dan makin lapar ya akan firman Tuhan. Ini saya bukan benci sama karismatik ya, saya juga termasuk yang di dalamnya dulu. Akan saya baca itu, saya udah bilang 400 buku, termasuk buku karismatik tok. Saya pelajari itu. Gerakan itu sudah membusuk dan sudah menjadi kelataran. Karena firmannya itu terus. Ya. Bahkan karena mau cari yang baru, maka jadi aneh-aneh itu. Termasuk Pentakosta ketiga itu. Itu aneh-aneh itu karena sudah nggak ada lagi kali firmannya. Ya cari-carilah ya supaya adalah sesuatu katakanlah yang bisa didagangkan. Kebanyakan begitu, dagang itu. Saya nggak ngejelekin. Saya mengatakan apa adanya karena saya di dalamnya itu. 10 tahun saya menjadi pendeta karismatik kayak begitu. Jadi Alkitab bilang, saya lihat lagi di Timotius, nubuat Paulus ya. Perhatikan ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perhatikan ini nubuat bukan untuk orang dunia aja. Karena Paulus menasihatkan kepada Timotius, beritakanlah firman. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung telinga orang masih mau dengar. Karena katanya, nanti akan ada saatnya orang nggak mau dengar firman Tuhan, hanya mencari guru yang menyenangkan telinganya aja, yang enak-enak. Engkau diberkati, engkau mantap. Nggak ada bicara disiplin itu, nggak ada. Seolah-olah. Padahal justru kalau saudara dan saya itu anak yang dicintai Tuhan dan istimewa, pasti dihajar di zaman ini. Supaya jadi pemenang. Jadi ini nubuat ini untuk gereja, untuk denominasi. Ya gereja lah di zaman Paulus ini. 2 Timotius 3 itu bukan untuk dunia ini. Ya memang dunia ini makin membusuk lah, udah pasti lah. Makanya kita jadi garam supaya diperlambatlah kebusukannya itu. Tapi gereja sudah jatuh. Ya begini. Ya. Jadi dunia kekristenan akan semakin membusuk. Tidak akan terjadi kebangunan rohani di dalam struktur-struktur yang membusuk itu. Yang tidak ada itu. Ya. Mau namanya Pentakosta 3 atau Pentakosta 4, apapun juga tidak ada itu. Kebangunan rohani, coba pelajari selalu berada di luar sistem. Ya. Makanan di luar perkemahan. Barulah orang-orang ini akan jadi berkat nanti pada gilirannya kepada yang di dalam ini. Karena yang di dalam perlu juga karena itu kan anak Tuhan juga kan. Nah, ini jadi orang kusta ini, ya intinya dia dipakai Tuhan, dia datang ke tentara Aram. Jadi ini orang kusta, ini orang dari ini Samaria, ini orang kusta 4 orang. Di sini ada makan tentara Aram karena Tuhan bikin suaranya orang Aram lari. Ini orang 4 kusta ini makan di sini, berkelimpahan makanan rohani di luar sistem ini. Samaria sudah kelaparan minta ampun, ya. Kemudian orang kusta ini kasih tahu, ada makanan di luar situ, ngapain kamu di dalam sistem sini? Busuk, ini udah sistem ini sudah didisiplin, udah kering lah istilahnya. Kelaparan akan firman, akan makanan jasmani. Akhirnya makan lagi. Saudara dan saya para pemenang itu 4 orang kusta ini. Harus saudara dan saya seperti orang penyakit kusta, dijauhin sama dunia kekristenan. Orang gak senang dengar khotbah kita. Bagus, ya. Sepanjang khotbah sesuai Alkitab, tidak apa-apa, tidak disukai. Karena itulah tandanya kita penyakit kusta di depan dunia kekristenan yang sudah membusuk ini. Kalau saudara dan saya termasuk orang yang disanjung-sanjung dalam dunia kekristenan, hati-hati. Barangkali kau cuma dipanggil aja, nggak dipilih, nggak didisiplin oleh Tuhan lebih dahulu. Ya. Kemudian sebagai penutup ini, ya simpulannya jadi bagaimana? Tuhan mendisiplin tidak semua orang ya. Tuhan ada Watchman ini pernah ngomong gini. Saya selalu mengutip ya. Watchman itu saya banyak sekali belajar dari dia ini ya. Dia ngutip begini, Tuhan tidak punya banyak waktu. Tidak punya dia banyak waktu untuk mendisiplin semua orang saat ini. Atau mendisiplin semua yang dipanggilnya saat ini, yang disebut gereja yang udah jatuh itu. Nggak punya waktu dia. Di tiap zaman Tuhan hanya pilih beberapa orang aja untuk didisiplin.
dengan keras, ya, supaya dia nanti disiapkan di akhir zaman ketika pencurahan Roh Kudus kepada, ingat ya, kepada para pemenangnya. Pencurahan Roh Kudus kepada para pemenangnya yang sudah disiapkan, yang sudah didisiplin sebelumnya. Ya. Jangan saudara pikir ada pencurahan Pentakosta ketiga kepada seluruh orang. Nah, itu sudah digenapi itu, ya, yang Joel itu. Sekarang nggak ada lagi, ya. Struktur itu sudah mengeras dan terjadilah kelaparan rohani sampai nanti bukan disiplin itu, perempuan Wahyu pasal 17-18, disiplin Tuhan terjadi. Oke, puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, disiplin ini hanya untuk orang-orang yang mendapat kasih karunia untuk dipilih Tuhan. Didisiplin dia agar dia nanti dinyatakan pada akhir zaman dan memberi makan kepada dunia kekristenan yang sudah lapar itu, ya. Haleluya. Amin.